Nah, kalau Prof. Ibnu melihatnya bagaimana? Persoalannya memang banyak tadi unsur-unsurnya begitu. Apakah ini disebut mengeluh? Kenyataannya begitu, Prof. Gimana dong, Prof? Kalau impor dalam pengertian ketergantungan terus-menerus ya bukan impor namanya kan? Ya, apa itu mengeksploitasi ekonomi dalam negeri kan? Oh, okay. Ya. Tapi kalau misal langka memang benar-benar tidak ada di sini yang harus impor, itu berarti kan memenuhi standar kehidupan masyarakat kita. Itu reasoningnya di situ. Ada juga kadang-kadang impor itu dihubungkan dengan relasi antar negara. Ya, jadi ini sama-sama tegak berdiri ceritanya. Saya kirim barang sana, kami impor sana. Jadi gitu. Jadi seperti barter lah. Biar terjaga ya. Iya, begitu. Ya. Ada juga seperti itu. Tapi kalau melihat tradisi impor terus saja. Ini kan sesuatu masalah yang dikeluhkan terus, tapi kok nggak ada solusi sepertinya ya. Padahal sebenarnya ada. Tadi kan disebut sama Jihan tuh, ada gap kekurangan maksudnya. Garam baru sekian produksinya, kurang sekian. Apa nggak ada rekayasa teknologi yang membuat kita bisa mengurangi gap itu gitu ya? Dari 2 juta ton ya tahun ini misalnya naik jadi diturunkan gap itu menjadi padahal kita negara sekian, maritim logikanya harusnya begitu, ya. Terpenuhi ya gitu. Ada keluhan petaninya, didik dong petaninya. Kalau dosennya kurang cerdas, sekolahkan lagi dong ini. Ini kita ini keluhannya berulang-ulang, terus menerus tapi nggak ada solusi gitu. Dan sepertinya ada yang menikmati betul seperti beliau tadi. Ada yang menikmati. Ada yang menikmati. Sudah. Ya memang kadang-kadang kasusnya muncul, kadang-kadang karena kepentingan politik kasusnya nggak muncul. Menjadi gitu ya. importir itu teman saya bilang cuannya luar biasa. Oh iya? Iya. Triliunan cuannya. Apakah mau impor beras, mau impor daging, impor bawang putih, impor bawang garam, apa aja. Cuannya besar sekali. Prof. Ibnu nggak ngasih tahu temennya bahwa kita jauh dari kemandirian ekonomi. Iya, dia yang mengingatkan. Ibnu mestinya kita punya pakar di UI, di ITB, di mana-mana kampus hebat. Kenapa nggak ada rekayasa teknologi, rekayasa sosial, rekayasa pertanian yang membuat kita bisa tumbuh? Masalahnya gini, Bang Indra, saya mau tambahin sedikit. Masalahnya kita aja di kampus ini isi kepala kita importir semua ini. Oh iya? Iya, misalnya saya teori komunikasinya teori dari luar. Kalau Bang Jihani, maaf ya Bang Jihani ya, dosen ekonomi, jangan-jangan teori ekonominya nggak impor. Beliau ahli publik. Belajarnya dari luar negeri juga. Bukan soal itu aja, belajar luar negeri boleh, tapi apa yang membuat dia produksi sendiri pemikirannya? Kan nggak ada, jarang gitu. Dari jadi pangan ke pendidikan pun kita masih jauh sekali. Jadi ini ide kita importir. Hati kita juga diimpor, kesenian sukanya orang dari orang, pakaian impor, makanan impor. Kalau bicara jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.